Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya, silakan. Kembali saya akan ke pertanyaan berikut yang terkait dengan trauma tadi. Ada satu pertanyaan dari Yasika Novia terkait dengan trauma kepahitan dari orang tua yang tidak harmonis dan tidak bahagia sampai akhirnya menyebabkan keraguan-raguan untuk membangun sebuah keluarga. Bagaimana cara menghilangkannya? Oke, ini sering terjadi pada banyak orang ya. Jadi pada pengalaman di masa lalu di mana orang tua ya. Jadi relasi orang tua yang tidak baik sampai mereka berpisah itu meninggalkan luka di hati anak. Dan ini biasanya akan mempengaruhi anak sehingga mereka itu cenderung sulit untuk menikah. Banyak kejadian di mana mereka itu mau menikah bahkan sampai saat menjelang hari pernikahannya itu akhirnya batal. Kenapa? Karena bawah sadarnya tidak mengizinkan. Jadi trauma ini tetap ada dalam dirinya mereka, dan bawah sadar, ingat ya, fungsi bawah sadar adalah melakukan proteksi. Memproteksi individu dari hal-hal yang dia, itu bawah sadar, rasa, yakin, asumsikan, pikirkan, merugikan atau berbahaya. Nah, kalau dulu dia sebagai anak kecil pernah merasa begitu sakit karena lihat orang tuanya ribut dan cerai, maka kalau dia menikah, ada kemungkinan itu terjadi kan, karena dia akan memulai sebuah rumah tangga seperti orang tuanya dulu. Maka bawah sadar sesuai dengan fungsi proteksinya akan membuat relasinya dengan pasangannya menjadi tidak baik. Yang awalnya baik, entah kenapa akhirnya putus. Yang awalnya baik, entah kenapa putus. Nah, kalau ini terjadi berulang ya teman-teman, Anda perlu minta bantuan profesional. Anda perlu dibantu oleh orang yang bisa menelusuri pikiran bawah sadar Anda untuk mencari tahu ini sebenarnya sumbernya dari mana. Dan itu diproses. Begitu itu sudah diproses tuntas, maka Anda bisa melanjutkan hidup dengan jauh lebih baik. Seperti itu, Bu Mina. Ya, saya sendiri mengalami proses healing itu di dalam workshop Quantum Life Transformation, dan itu benar-benar membawa sebuah perubahan besar di dalam kehidupan saya. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Mia. Apakah cara lain untuk menumbuhkan api cinta pasangan suami istri selain pergi berdua? Dalam hal ini, suami orang yang cuek atau suka menggampangkan masalah kecil sekalipun. Kalau suami merupakan orang yang cuek dan atau suka menggampangkan masalah kecil sekalipun. Yang kedua dari Dewi, bagaimana menjaga hubungan agar harmonis dalam kondisi hubungan jarak jauh? Mungkin pertanyaan dari Ibu Dewi ini sudah terjawab tadi di awal. Kita konsentrasi di pertanyaan Bu Mia saja. Silakan Pak. Oke, menumbuhkan api, GGC, Pak. Api asmara apa api asrama ya? Kalau asrama kebakaran ya Pak ya. Oke, nah. Jadi begini ya, bagaimana caranya? Coba gini saja, diingat-ingat dulu pada saat Anda masih pacaran, apa yang Anda lakukan? Kegiatan itu perlu sering diulang, itu hal yang sangat mudah ya. Kemudian juga misalkan perlu rutin melakukan kegiatan bersama, misalkan olahraga bersama. Bisa juga Anda memutar lagu-lagu, ini yang saya lakukan ya. Saya biasanya kalau pergi itu, mobil saya sudah berganti-ganti berkali-kali mobil saya, tetapi lagunya ya itu saja. Jadi kalau dulu kan masih pakai kaset, kemudian setelah itu pakai CD, kemudian pakai DVD kan, kemudian sekarang kita pakai itu flash disk, terus meningkat lagi kita pakai Spotify, kan begitu. Nah, saya ganti mobil teman-teman saya tahu. Dia bilang gini, Adi itu mobilnya boleh ganti apa saja, terserah mau ganti mobil Rolls Royce, Mercy, terserah. Coba lihat, itu flash disknya pasti isinya sama. Dan memang saya memilih lagu-lagu oldies, lagu-lagu di mana dulu saya dengan istri masih muda dan kami saat masa pacaran. Dan pada saat mendengar lagu-lagu itu, apa yang terjadi? Itu kan terjadi semacam kayak regresi kan. Jadi kilas balik, di mana kita mengingat kembali kejadian dulu. Secara otomatis itu memunculkan, orang bilang, gairah mudanya. Nah, jadi gairah mudanya itu muncul kembali. Dan saya biasa cari lagu-lagu dulu, misalkan lagu-lagu disco yang lama-lama itu kan. Anda bisa cari di YouTube, kalau seusia saya, Anda bisa cari diskoteka tahun 80 itu enak banget itu. Ya, dengar lagu itu tuh membuat kenangan masa muda tuh muncul kembali. Itu salah satunya.
Bisa juga secara sadar Anda mengaktifkan, dan ini yang saya juga lakukan, mengaktifkan bagian diri Anda yang berusia muda. Jadi bisa saja misalkan tubuh Anda usianya 40 tahun atau 50 tahun, tetapi bagian diri atau ego personality Anda yang aktif adalah yang muda, yang saat masih pacaran. Jadi badannya 60, tapi yang aktif adalah diri Anda yang usianya 18 tahun. Nah kalau kayak begitu kan selalu ada GGC, getar-getar cinta kan. Itu salah satu. Salah satu lagi adalah Anda coba, Anda kalau mau tidur, Anda tutup mata, Anda bayangkan, Anda ingat-ingat kembali dulu waktu Anda masih pacaran. Memori itu ada di bawah sadar kita dan tidak akan bisa pudar. Ya. Nah, dengan kita mengingat kembali, ya, kemudian merasakan kembali dulu waktu masih muda, masih pacaran, itu secara tanpa kita sadari, kita mengobarkan kembali api asmara itu. Jadi ada banyak cara. Yang paling gampang itu tadi menjalankan aktivitas berdua, ya. Strategi yang lain sudah saya terangkan. Silakan dicoba. Yang penting adalah begini. Khusus bagi bapak-bapak ya. Ini kan yang ibu bertanya ibu ya. Khusus bagi bapak-bapak. Saran saya adalah Anda perlu menjadi arkeolog cinta, ya. Jadi seorang arkeolog itu, Anda tahu ya arkeolog ya. Jadi arkeolog ini kalau jumpa barang-barang yang usianya semakin tua, dia semakin cinta pada barang-barang ini, peninggalan-peninggalan purba. Ya, kalau bertemu dengan misalkan relik atau barang-barang peninggalan tahun 1800 atau katakanlah 1800 tahun yang lalu, terus dia jumpa lagi dengan yang tahun 2000 tahun yang lalu, itu semakin tua usia barangnya akan semakin cinta dan dia rawat, dia jaga dengan sepenuh hati, sangat hati-hati. Nah, sebagai suami kita perlu menjadi arkeolog cinta. Jadi semakin tua istri kita, saya tidak mengatakan pasangan kita, perhatikan baik-baik ya, pasangan ini bisa juga laki-laki loh, hati-hati loh. Jadi kalau Anda suami, semakin tua istri kita, maka kita harus semakin cinta pada dia. Jadilah arkeolog cinta, demikian. Kalau belum ada saya bacakan mungkin dari Pak Winandi. Pak, saya mau tanya, kalau selama pacaran ada perbedaan-perbedaan pendapat yang membuat hubungan saya dan pasangan harus sementara berhenti. Apakah baik jika hubungan ini masih dilanjutkan? Ya, jadi perbedaan pendapat ini adalah hal yang wajar. Ya, ingat, kita berpikir kita benar. Dia berpikir dia benar, kan begitu. Maka untuk supaya tahu benar-benar siapa yang benar, kita perlu pihak ketiga. Kita perlu orang yang kita percaya, yang lebih matang, lebih bijaksana dari kita, untuk bisa memberikan pendapatnya. Dan apapun yang disampaikan orang ini, kalau dia sudah menyatakan yang benar, misalkan pasangan kita, ya kita harus menerima ini gitu loh. Kita harus berubah. Jadi bukan hal yang terlalu serius. Perbedaan pendapat itu terjadi di mana-mana. Saya kasih satu cerita. Saya punya teman ini ya. Jadi saya yakin lagi mengikuti acara ini. Jadi ada di salah satu jadi audiens ini. Dia yang cerita ke saya dulu pada saat mereka masih pacaran, relasi mereka bagus walaupun memang juga adalah pertentangan ya. Sampai suatu saat mereka mau menikah. Dan pada saat mereka mau menikah ini semakin kelihatan perbedaan-perbedaannya. Jadi istrinya itu punya cara pandang yang berbeda, dia juga punya cara pandang yang berbeda. Oke? Nah, ini undangan sudah disebarin. Ini mau menikah nih, undangan sudah disebar. Mereka dalam proses pendidikan pernikahan ya. Jadi ada pelatihan pernikahan sebelum mereka menikah. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan figur otoritas, pendetanya mereka. Mereka mengutarakan pendapatnya masing-masing. Jadi kan butuh orang ketiga ini. Jadi dia menyampaikan pendapatnya dia, si pasangannya juga menyampaikan pendapat, tapi si pendeta ini melihat bahwa sebenarnya cara pandang si wanita ini kurang tepat gitu loh. Tapi dia tetap bersikeras untuk dengan pendapatnya dia. Nah, sementara si pria ini kan sangat sayang sama si wanita ini. Jadi dia juga serba salah gitu loh. Akhirnya apa yang dikatakan pendetanya? Pendetanya bilang gini, kalau seperti ini situasinya lebih baik jangan nikah dulu deh. Ya, batalin saja nikahnya, lebih baik jangan nikah sampai kamu benar-benar siap. Nah, di situ si calon istrinya ini akhirnya shock. Ya, ini gila nih, ini undangan sudah disebar, ini kapan nikahnya sudah ditentukan ya. Dan pendetanya bahkan orang yang sangat mereka hormati malah bilang begini, jangan nikah sudah kalau kayak begini. Kenapa? Karena kalian tidak akan bisa menyatu dalam keluarga. Ini akan jadi masalah setelah kalian berkeluarga. Nah,
ternyata bagusnya adalah si calon istri ini akhirnya berpikir. Dan dia menerima masukan-masukan dari si pendeta, dan kemudian akhirnya dia berubah. Mereka menikah, dan mereka hidup bahagia sampai sekarang. Anaknya 2 besar, dan saya sering jumpa mereka, sering makan siang bersama mereka. Jadi intinya seperti itu. Kalau memang tidak bisa disatukan, tidak ada jalan keluar, masing-masing merasa benar, Anda cari orang ketiga yang bijak untuk bisa memberikan masukan. Tapi cari yang bijak dan netral ya. Jangan cari yang akan membenarkan pendapat Anda sendiri, itu juga nggak boleh itu. Nanti si yang wanita cari orang bijak yang menurut dia yang akan bisa mendukung dia, yang si pria mencari juga orang bijak yang bisa mendukung si pria, lama-lama ributlah mereka. Ya, jadi saran saya seperti itu. Kembali ke Bu Mina. Ya. Oke, berarti jangan cari pengacara atau jaksa ya Pak ya, cari penasehat ya Pak ya. Oke, saya akan lanjut ke satu pertanyaan dari YouTube. Ini ada 2 pertanyaan tapi senada Pak. Selamat malam, izin bertanya Pak Adi, bagaimana caranya agar istri berhenti menonton sinetron? Karena hal ini membuat istri saya sering marah pada anak seperti di pemain sinetron. Terima kasih. Girce Gregory, menyambung pertanyaan Pak sikap dan perilaku Pak. Bagaimana nih sebaiknya Pak Adi? Oke, silakan Pak Adi tentang sinetron dan drakor. Sebentar, soal sinetron sama drakor dulu ya. Oke, itu saya jawab dulu ya. Jadi begini, sinetron atau drakor ini punya dampak yang luar biasa ya bagi diri kita ya. Jadi apa yang kita tonton itu masuk ke bawah sadar kita. Dan biasanya orang itu akan berperilaku seperti yang dia tonton. Iya kalau yang dia tonton ini bagus. Kalau yang dia tonton tidak bagus, ya dampaknya tidak bagus. Nah sekarang bagaimana? Nah saran saya adalah, 1, jangan dimarahin dong. Kalau dimarahin istri pasti akan menolak. Kita sebagai suami perlu mengajak istri melakukan kegiatan yang bermanfaat. Entah apalah, kita cari kegiatan yang bermanfaat bersama, itu 1. 2, istri kalau sesekali kalau bisa diajak inilah, ikut webinar seperti begini, atau kalau nanti sudah pandemi selesai ya, ikutkan seminar bersama-sama. Oke? Nah, kalau si suami yang bicara, biasa istri nggak mau dengar. Karena suami bukan figur otoritas istrinya. Sama juga, istri mau suaminya berubah. Istrinya ngomel aja. Tapi yang disampaikan istrinya benar, nggak salah. Masalahnya suami nggak mau dengar. Kenapa? Karena suami tidak memandang istri sebagai figur otoritas. Nah, solusinya seperti ini. Diajaklah, kalau sebelum pandemi ya, diajaklah ke seminar atau workshop yang bicara soal parenting, atau relasi, atau marriage. Kemudian si suami mendengar hal-hal yang tadinya isinya sudah sampaikan, tapi dia nggak mau dengar, tapi dia dengar dari pembicara yang punya otoritas tinggi. Nah, setelah pulang dari acara itu, si suami berubah. Dan suaminya bilang gini, iya ya benar tuh yang dikatakan pembicara nih ya, jadi harus begini-begini. Padahal si istri, akhirnya istrinya dalam hati bilang, saya sudah bicara ini lebih dari setahun, tapi suami nggak mau dengar. Nah, kalau suami berubah atau istri berubah, jangan bilang gini, ya toh, kan saya sudah bilang dulu kan, kenapa kamu nggak mau denger? Nah, jangan bilang begitu, nanti si pasangan sakit hati lagi nih. Ya, jadi butuh strategi lah. Tapi sekali lagi, kalau nonton film, drakor, kemudian sinetron, itu tidak baik. Saya tidak pernah mau nonton itu. Ya, film-film kayak begitu saya selalu tidak mau tonton. Saya paling nonton kalau nggak di YouTube, saya lihat cari film-film yang bagus. Saya biasa nonton semacam kayak National Geography atau apalah. Intinya menambah pengetahuan. Demikian. Ada satu lagi tadi apa itu Bu Mina? Satu lagi dari Carla Marsha. Carla Marsha bertanya, pada titik apa sebuah pernikahan itu pantas untuk diakhiri? Lalu apakah wajar bila seseorang selalu mengorbankan diri untuk pasangannya demi mempertahankan sebuah pernikahan? Lantas penting apakah pernikahan tersebut pada proses self-discovery seseorang? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat serius ya. Teman-teman perlu pahami bahwa saya tidak setuju dengan perceraian. Saya pribadi tidak setuju. Mengapa? Karena dari pengalaman saya, rumah tangga yang katanya itu sudah mau ambruk, sudah mau cerai, kemudian
sudah mau pisah segala macam, itu tetap bisa dipertahankan dan diperbaiki dengan bantuan profesional. Saya membantu cukup banyak pasangan seperti ini. Bahkan dalam kondisi yang sangat sulit, yang seolah-olah tidak mungkin bisa lagi disatukan. Itu tetap bisa, asal mereka komit. Nah, dibutuhkan komitmen dalam rumah tangga. Jadi kalau ditanya dalam batas apa, kalau saya bilang saya tidak setuju rumah tangga itu cerai, karena ini bisa diperbaiki. Oke? Kita bisa otak-atik bawah sadar, kita bisa perbaiki. Ya, yang katanya nggak ada cinta, cinta bisa dimunculkan. Cinta itu hanya emosi kok. Kata cintanya sudah padam, dan ternyata cintanya beralih ke orang lain, itu bisa dikembalikan ke pasangannya. Dengan teknik itu bisa. Kita bisa copy-paste emosi dari seseorang ke orang yang lain. Ya. Nah, untuk bisa mempertahankan rumah tangga, membangun rumah tangga butuh komitmen. Ini penting. Apabila misalnya sampai tidak ada komitmen, nah ini cilaka ini. Kalau misalkan komitmen ini hanya dari salah satu, nggak bisa. Rumah tangga yang komit harus dua-dua. Apabila seseorang ini, nah ini banyak terjadi ya, seseorang ini akhirnya mengorbankan dirinya dia hanya untuk mempertahankan rumah tangganya dia, padahal pasangannya tidak komit. Nah kalau Anda tanya saya, apakah harus pisah? Saya selalu sebagai terapis, saya mengatakan saya tidak pernah merekomendasikan perpisahan. Karena ini tetap bisa disatukan. Tapi ada yang tanya begini, daripada menderita Pak, hanya untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, tapi ternyata itu menderita, apa nggak lebih baik pisah? Nah, untuk menjawab ini, saya kembalikan pada masing-masing. Ya, ada orang, jadi begini teman-teman, perpisahan ini selalu menjadi solusi bagi orang tua. Tapi perpisahan selalu memunculkan luka bagi anak-anak. Itu selalu. Jadi saya tidak pernah jumpa klien saya atau teman atau siapapun yang orang tuanya pisah tetapi tidak menimbulkan luka. Tetap akan ada luka. Ya. Ini saya cerita kasusnya teman. Jadi dia kerja, suaminya tidak pernah bantu dia urus rumah tangga, dia tinggal di luar negeri ya. Nggak pernah urus rumah tangga, kemudian dia kerja pagi sampai sore, dia pulang harus urus rumahnya, kemudian harus membesarkan anaknya juga. Jadi suami itu nggak pernah serius. Dan ini sebuah pernikahan yang tidak baik. Ya. Dia tanya saya berkali-kali, Pak Adi, apakah saya harus pisah? Saya bilang, saya tidak mau jawab pertanyaan ini, karena kamu tahu jawaban saya itu jangan. Tapi saya bilang, suami kamu kalau mau komit bisa dibantu. Nah masalahnya suaminya nggak mau. Di lain kesempatan dia tanya saya lagi, apakah saya perlu pisah? Saya bilang, kalau Anda tanya saya, jawabannya adalah jangan. Oke, ini bisa diperbaiki. Nah, tapi saya bertanya satu hal pada dia. Saya bilang, apakah suami kamu mau komit? Suami saya tidak mau komit. Oke, apakah kamu mau hidup seperti ini 10 tahun yang lagi? Dia bilang tidak. Saya bilang, kamu harus buat keputusan. Walaupun keputusan ini sulit. Tapi saya tetap mengatakan, kalau ini bisa dipertahankan, pertahankan. Ya, saya tidak setuju dengan perpisahan. Kalau tidak ada komitmen, ya susah. Ya, secara lebih keras saya mengatakan bahwa apabila seseorang komit, memaksa diri komit dalam rumah tangga, sementara satunya tidak komit, relasi mereka bukan lagi relasi yang setara, bukan lagi relasi sebagai suami istri, tetapi relasi mereka lebih sebagai seorang hamba kepada majikannya. Jadi ini tidak baik, tidak sehat. Demikian Bu Mina. Oke Pak, tentang makna pernikahan pada proses self discovery seseorang itu bagaimana Pak? Oke, jadi begini, sebuah rumah tangga yang baik ya, seorang pasangan yang baik itu akan menjadi seorang teman perjalanan yang sangat menyenangkan. Seorang teman perjalanan di mana bersama-sama kita ini bisa bertumbuh dan menemukan banyak hal dalam diri kita maupun dalam diri pasangan. Jadi ini bisa terjadi apabila relasi bagus. Tapi kalau relasinya tidak bagus, ini akan sulit. Jadi self discovery ini butuh situasi dan kondisi yang pas. Tapi ada juga tergantung ya, misalkan pasangannya tidak baik, tetapi dia menemukan, oh ternyata dia menemukan sesuatu, ada hikmah di balik ini. Tapi nggak banyak orang bisa mencapai level ini. Oke? Nah, biasanya adalah lebih banyak luka yang terjadi. Seperti itu, Bu Mina. Jam 9 lewat saya akan ambil 2 pertanyaan penutup ya Pak Adi. Ya. Oke, ini 2 pertanyaan penutup. Satu dari Ibu Holly, kedua pertanyaan ini hampir senada.
Apakah salah jika pernikahan yang sudah 20 ketika masih pacaran? Ulangi bagaimana maksudnya? Apakah salah? Gimana? Apakah salah jika pernikahan yang sudah 20 tahun namun istri masih merindukan ingin seperti ketika masih pacaran? Kalau ditanya apakah salah, jawabannya nggak salah, benar sekali. Ya, jadi kalau kita mau api asrama sampai. Kalau kita mau api asmara itu tetap berkobar, maka kita perlu menjalankan rumah tangga kita dengan semangat seperti waktu masih pacaran. Ya, jadi masih dekat, masih berkobar-kobar, getar-getar cintanya tuh masih terasa sekali. Kalau istri merindukan, berarti dia merasakan ada perubahan antara saat masih pacaran dengan saat setelah menikah. Nah, saran saya adalah perlu kembali ke masa itu. Ya, kita punya tanggung jawab sekarang ya, punya keluarga, punya anak. Tetapi akan sangat baik apabila di dalam diri kita ini yang aktif adalah bukan suami istri, tetapi kekasih sih, sangat banget. Seperti itu ya. Ada lagi Bu Nina? Dan satu pertanyaan terakhir penutup, kebalikannya dari Ibu Holly, dari Pak Sunandar. Suami semakin cinta dengan istrinya, tapi istri agak risih dengan kondisi ini sehingga suami agak kecewa dengan tanggapan istri. Bagaimana cara suami menyikapi? Apakah dia harus mengerem kadar cintanya? Bagaimana caranya? Dari Bapak Sunandar Darman, dan ini menjadi pertanyaan penutup kita untuk hari ini, Pak Adi. Saya tidak jelas apa yang dimaksud dengan suami semakin cinta ya. Nah, ini perlu diperjelas ini. Kalau misalkan suami ini benar-benar mengasihi istrinya ya, itu saya yakin nggak ada yang namanya wanita nggak mau dicinta, itu nggak ada, nggak mungkin itu. Ya, nggak ada. Semua orang mau dicintai, itu pasti. Nah, jangan sampai salah, misalkan mohon maaf, jangan sampai salah cinta ini direduksi hanya sebagai hubungan suami istri. Itu nggak benar gitu ya. Jadi apabila misalkan kita bisa memberikan waktu pada istri, perhatian, memberikan pujian, dukungan, kemudian kita bisa membantu melayani istri ya, atau apalah, itu saya yakin itu pasti akan membuat istri itu kelepak-kelepak itu pasti itu. Oke, dan tidak ada, sekali lagi nggak ada wanita yang tidak mau dicintai oleh suaminya, dengan apalagi suami semakin menggebu-gebu mencintai istrinya. Oke, saya akan bacakan satu pertanyaan ini, dan ini sebagai penutup karena saya pandang ini penting ya. Saya tidak sebut namanya. Ada seorang wanita bertanya pada saya begini, bertanya secara private ya. Pak Adi, usia pernikahan saya 14 tahun, tetapi suami tidak mau bikin surat nikah. Maksudnya apa ya? Saya nggak tahu. Harus ditanyakan ke suaminya kenapa nggak mau bikin surat nikah. Kalau tahu begini, saya tidak mau menikah. Saya nikah bukan karena harta loh. Mohon pencerahannya, terima kasih. Nah, ini sesuatu yang serius. Jadi kalau kita nikah, kalau ini sebenarnya bukan nikah, ini kumpul kebo sebenarnya ini. Ya, ini lebih istilahnya itu kumpul kebo sebenarnya. Karena nikah itu bagaimana itu harus ada suratnya. Oke? Jadi setelah nikah secara agama itu kemudian ada surat dari catatan sipil kan? Jadi itu harus ada surat nikahnya. Kalau misalkan sudah 14 tahun menikah dan tidak ada surat, menurut saya ini bukan kondisi yang sehat. Dan ini tidak baik bagi si wanita sebenarnya, karena dia dalam posisi yang lemah. Kalau misalkan menikah, apalagi kalau sudah punya anak loh ya. Kalau sudah punya anak dan tidak ada surat nikah, maka anak ini adalah anak di luar nikah loh. Oke, ini status hukumnya ini harus hati-hati nih. Saya tidak tahu apakah misalkan karena harta atau gimana ya, tapi saya rasa enggak lah. Kalau misalkan orang yang biasanya kalau mereka itu benar-benar mau menjalankan rumah tangga yang baik, ya setelah nikah secara agama, mereka nikah pernikahan mereka dicatatkan oleh negara di catatan sipil. Jadi itu sahnya seperti itu. Ini perlu dipikirkan, harus tanya ke suami ini kenapa. Apalagi sampai sudah punya anak, ini nggak sehat. Kalau kita berumah tangga, kita harus all out. Benar-benar all out ya. Harus ada suratnya dan itu resmi. Dan saya tidak mengerti kenapa. Jadi perlu ditanyakan pada suaminya. Demikian Bu Mina, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Saya kembalikan kepada Ibu Mina. Ya Pak Adi, terima kasih banyak untuk malam yang sangat berarti bagi kita semua ini.
tadi kita di Zoom ini dan juga banyak orang dari YouTube yang mengikuti webinar hari ini dengan sangat serius, dan kami yakin bahwa apa yang kita bicarakan di sini, apa yang Pak Adi sampaikan di sini sangat bermanfaat bagi Anda semua dalam membina rumah tangga Anda, dalam memulai, bagi yang mau memulai, bagi para single yang baru mau memulai, silakan mengambil wawasan pada hari ini untuk Anda jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan. Dan Pak Adi, mungkin sedikit kata penutup untuk kita semua, Pak. Kami mohon. Oke, saya hanya mau mengulang apa yang telah saya sampaikan di depan ya, bahwa esensi pernikahan ini bukanlah mencari pasangan yang tepat. Esensi pernikahan adalah kita sebagai suami istri bertumbuh, saling mendukung dalam kasih untuk menjadi pasangan yang tepat dan yang terbaik untuk suami atau istri kita. Jadi ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.